Ibadah Zoom di pagi hari ini, kita siapkan hati kita, biarlah hati kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan hati kita selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan, dan doa pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Teddy. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau bukan Tuhan, dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau luar biasa, Tuhan. Kami kembali dapat beribadah melalui Zoom, Tuhan. Itu adalah anugerah-Mu yang besar buat kami, Tuhan. Kami semua dapat mengikuti. Kami semua satu persatu dapat mengikuti Zoom ini, Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa, Yesus Kristus, Tuhan. Kau adalah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Kau juru selamat kami, Tuhan. Kau adalah pelindung kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terus, Tuhan, beri kekuatan buat kami semua, Tuhan. Beri kekuatan, Tuhan. Terus, Tuhan. Roh Kudus pimpin jamaah, Tuhan, saat ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Tuhan. Kau hadir di setiap kami masing-masing, Tuhan. Biarpun melalui Zoom, Tuhan. Karena beberapa orang menyembah-Mu, memuji-Mu, Kau ada. Terima kasih, Tuhan. Roh Kudus terus jamah kami, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Jawaban kami hanya ada di firman-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu. Terus Roh Kudus pimpin kami semua. Terutama yang melayani-Mu, Tuhan. Hamba-hamba-Mu, Tuhan. Maupun yang dilayani.
Hamba-Mu Tuhan. Kudus sucikan Tuhan. Hati kami itu mendapatkan firman. Firman-Mu adalah jawaban buat kami Tuhan. Sehari-hari buat kami. Terima kasih, kami percaya. Kami akan menerima Tuhan. Semua firman-Mu yang ajaib. Berkuasa buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami memulai ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan bahwa kita tetap bersukacita karena kita ada di rumah Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Sorak Hosana. Saat ini ku datang lagi. Yang tepuk tangan boleh tepuk tangan. Ya, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Pegang tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tutuplah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Ibu Ratna akan memberikan kesaksian. Waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Saya mau saksikan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Bapak Gembala sering mengajar kami, andalkan Tuhan, jangan sombong, tetap setia, setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia kepada keluarga. Nah, di dalam kesaksian ini, saya ingin saksikan kesetiaan di dalam berdoa, setia di dalam bedstone, tekun di dalam bedstone. Itu yang saya akan saksikan. Kejadiannya tanggal 8 November yang lalu, saya harus menyiapkan 2 orang tugas asyir untuk blessing jam 10 pagi di Shangri-La Hotel. Pukul 8, saya dan 2 asyir, saya sebut nama aja, Ika dan Laura, akan di rapid test. Kami berdua lolos, tapi anak saya satu, Laura, garisnya 2, jadi dia tidak lolos. Dan saat itu juga saya diminta untuk ganti orang. Dan jam sudah menunjukkan pukul 9. Saudara-saudara, apakah Tuhan membiarkan keadaan itu? Tidak. Pertolongannya tidak pernah terlambat.
Ika langsung menelpon maminya yang sempat tadi mengantar dia bersama kakaknya Sally. Saudara, mereka itu sedang makan di satu tempat tidak jauh dari hotel. Sehingga mereka mudah sekali kembali ke Shangri-La dalam waktu yang cepat. Puji Tuhan. Dan Sally menggantikan Laura. Kami masih sempat berdoa sebelum mereka bertugas. Dan ini sudah menjadi treatment di tim kami. Sebelum bekerja, sebelum bertugas, mereka blocking. Selalu kami berdoa. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu, pagi hari ini saya menghimbau kepada saudara, marilah kita yang sudah bergabung di dalam Zoom setiap minggu ini, kita setia di dalam Bedstone juga. Jadi saudara lebih awal, 8.15 saudara sudah join bersama kami dan berakhir di jam 10 pagi, itu waktu yang tidak lama. Mari saudara, setialah di dalam Bedstone, karena kita akan melihat betapa besar kuasa Tuhan. Saudara akan menikmati hasilnya seperti Bapak Gembala yang firmankan di dalam ibadah-ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Ratna yang sudah memberikan kesaksian dan sekaligus motivasi untuk kita. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan pujian Mataku Tertuju Padamu. Dan hati kita boleh siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Glory Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Inilah kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ketika kami duduk seperti Maria untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami haus dan kami lapar, kami rindu ya Tuhan, karena kami tahu kebenaran firman-Mu
akan membebaskan kami, memberkati kami, menolong kami. Dan hari ini lewat pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Nemo Bahari, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sidang jemaat-Mu yang mendengar, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami sama-sama diberkati. Kami buka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom semua, happy Sunday. Kembali kita beribadah, berjumpa lagi di Zoom pada pagi hari ini. Puji Tuhan, jemaat AMS. Mari kita masuk dalam firman Tuhan dan di akhir bulan ini saya akan membagikan kembali tentang mengutamakan Tuhan, ya. Dan saya beri judul khotbah saat ini, bagaimana kita mengatasi persaingan atas prioritas tempat utama di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, mengapa kita perlu mengutamakan Tuhan? Karena dalam kita mengiring Tuhan rupa-rupanya akan ada hal-hal yang mencoba untuk mengambil posisi Tuhan yang seharusnya menjadi tempat yang nomor satu, tempat Tuhan berada, saudara. Ada hal-hal yang kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak menjaga hati, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, tempat itu bisa diambil dengan hal-hal yang lain tanpa saudara dan saya sadari. Tanpa kita mungkin sengaja mungkin ya. Jadi dalam hidup kita ternyata Tuhan mungkin sudah tidak lagi yang menjadi yang terutama. Sementara dalam firman Tuhan kita tahu perintah utama, ya, seluruh rangkuman dari semua yang Allah inginkan dari kita adalah kita diminta untuk mengutamakan Dia, menomorsatukan Dia. Perintah yang terutama mengasihi Dia, mengasihi sesama, terangkum di dalam bagaimana kita menempatkan Tuhan di nomor satu, maka niscaya juga orang lain pun juga akan kita hargai. Jadi semuanya berakar bermula pesan Tuhan paling utama adalah bagaimana kita menomorsatukan Dia dengan mengasihi Dia. Nah, saudara, inilah yang mungkin mudah bagi kita untuk lupa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan khususnya pada pagi hari ini kalau kita perhatikan dari surat Kolose yang akan kita pelajari sama-sama, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose. Ya, next slide kita akan lihat di sana ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita mesti waspadai, jangan sampai hal-hal ini bisa mengambil posisi Tuhan tanpa kita sadari. Ketika kita berpikir kita masih mengiringi Tuhan, ketika kita berpikir kita mungkin masih di dalam Tuhan, tapi ternyata seperti yang dialami oleh jemaat gereja Tuhan di Kolose, ya, yang menerima surat Paulus ini, saudaraku, mereka diberikan nasihat, diberikan warning untuk menyadari akan adanya saingan-saingan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya tulis di sana, saudara bisa lihat ada 4 saingan bagi Yesus di hati orang percaya. Ada 4 hal yang bisa mengambil posisi Tuhan menurut Kolose pasal yang kedua kita lihat, sehingga bukan Yesus lagi, bukan Tuhan lagi yang nomor satu dalam hidup kita, padahal mungkin kita pikir Dia nomor satu. Tapi ternyata 4 hal ini, saudaraku, justru yang bisa jadi lebih utama dibandingkan Tuhan. Dan ini istilah Alkitab lainnya berhala, saudara. Jadi berhala, karena kalau bukan Tuhan, kalau yang lain yang mengambil posisi Tuhan, berarti sudah pasti hal itu adalah berhala. Apapun wujudnya, bentuknya, sifatnya dan sebagainya. Maka yang pertama sudah kita perhatikan di sana, ya, poin yang pertama adalah ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab dan kita baca sama-sama pasal kedua, Kolose 2 ayat yang ke-8. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Menawan kamu.
mesmerize, membuat kita terpana, terpesona dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Inilah yang pertama yang bisa menawan, bisa memukau, bisa mempesona umat Tuhan. Sehingga tanpa sadar ataupun tidak sadar atau tidak menempatkan hal-hal ini, filsafat atau kepandaian, ya saudaraku, pemahaman-pemahaman yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang menjadi tempat pertama dalam hidup kita. Sedikit gambaran, saudara. Gereja Kolose adalah gereja yang bukan didirikan oleh Paulus secara langsung, tetapi oleh muridnya, saudaraku ya, Epafras. Dan Epafras ini karena berasal dari Kolose, dia berjumpa dengan Paulus di Efesus ketika Paulus melayani di Efesus dan bertobat di sana, menerima Tuhan dan dimuridkan, digembalakan, dibimbing secara rohani oleh Paulus, dijadikan seorang pelayan Tuhan, dan Epafras pulang kembali ke Kolose dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan di sana, dan dia membuka gereja, dia menyebarkan Injil sehingga berdirilah jemaat Kolose. Walaupun Paulus tidak mengenal secara pribadi jemaat-jemaat Kolose, walaupun banyak di antara mereka yang sudah dikenal, ya saudaraku, tetapi secara langsung Paulus kemungkinan besar belum pernah ke Kolose. Dan jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi dalam perjalanan pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka mulai berhadapan dengan hal-hal yang membingungkan bagi mereka. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat latar belakang dari surat Kolose, yang membuat mereka terpesona seperti yang kita lihat tadi adalah pengetahuan yang mendalam, filsafat yang tinggi, ya mungkin dibawa oleh guru-guru filsafat, guru-guru agama, oleh pembicara-pembicara, orator, pengkhotbah yang datang dan membawakan mungkin saudara sebuah pesan yang begitu wow, membuat mereka terpesona, tanpa sadar bahwa hal-hal itu justru mengalihkan perhatian mereka dari pribadi Tuhan Yesus. Dan ini kalau kita boleh kategorikan, ini adalah godaan dari budaya nilai-nilai Helenisme atau budaya pada waktu itu yang memang menjadi sebuah tatanan yang umum bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Kita tahu di zaman itu budaya Yunani, Helenisme adalah budaya yang paling umum, paling populer. Sehingga pola pikir Yunani yang memang merupakan ibu kota atau asal muasal dari filsafat, saudaraku, itu terbawa kemana-mana dan kadang-kadang membuat orang bingung antara apakah mengikut Yesus itu berarti juga menganut sebuah filsafat, sebuah pemahaman yang tinggi dan seterusnya, sehingga membuat jemaat di Kolose, saudara, begitu mengagung-agungkan filsafat dan pengetahuan. Mengagung-agungkan pembicara yang bahasanya mungkin tinggi, saudara ya. Mungkin menawarkan falsafah-falsafah yang kedengarannya baik, kedengarannya bagus, kedengarannya mungkin bukan cuma kedengaran, membuat jemaat merasa diberkati, ya saudaraku ya, merasa mendapat pencerahan dan sebagainya. Tetapi intinya tidak fokus kepada pribadi Yesus. Ini masalahnya. Ini yang menjadi hal yang membuat Yesus tidak menjadi yang terutama lagi. Saudaraku, filsafat dan juga tradisi manusia dikatakan di sini. Filsafat diajarkan turun-temurun yang diwujudkan dalam tradisi ritual, ya tindakan gaya hidup seremonial dan sebagainya, saudaraku. Itu bisa menjadi fokus utama dari umat Tuhan dan bukannya Tuhan, bukannya pribadi Yesus. Ajaran, doktrin, dogma, sekalipun mungkin penuh dengan hikmat pengetahuan, penuh dengan, saudaraku, hal-hal yang cerdas, membanggakan kecerdasan intelektual dan sebagainya. Tetapi
hal-hal seperti itu bisa menjadi berhala bagi umat Tuhan, menggantikan fokus mereka yang seharusnya hanya kepada pribadi Yesus. Dan inilah yang Paulus ingin nasihatkan kepada jemaat Kolose. Mungkin ada di antara mereka yang sudah begitu terpukau dengan berbagai macam ajaran, filsafat, saudaraku, tawaran semua nilai-nilai dunia, pengetahuan yang luar biasa dari dunia. Sehingga mereka tidak lagi fokus kepada pribadi Yesus. Tidak lagi fokus kepada ajaran Yesus. Mereka menganggap mungkin ajaran Yesus terlalu sederhana, terlalu kuno atau apapun, tidak relevan dan sebagainya. Sehingga mereka berpikir, saya lebih suka dengan hal-hal yang kedengaran intelektual, pandai, membuat orang cerdas dan kelihatannya punya pengetahuan. Dan memang gereja mula-mula salah satu tantangan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan tentang pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang ya saudaraku transenden dan macam-macam saudara ya, yang mungkin hanya diberikan bagi orang-orang pilihan, orang-orang tertentu saja, tidak untuk semua orang percaya. Dan tentunya itu sangat bertentangan dengan apa ajaran firman Tuhan, karena Yesus, dia terbuka bagi semua orang, asal orang mau datang mencari dia, belajar dari dia. Dia tidak pernah pilih-pilih, dia tidak pernah hanya membukakan kepada orang terpilih saja. Siapapun yang mau sungguh-sungguh cari dia pasti akan menemukan, dia pasti akan mendapatkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada dia. Bukan pilihan hanya kaum eksklusif. Jadi saudara, inilah filsafat dunia yang cenderung akhirnya pada akhirnya memegahkan diri sendiri, memegahkan kepandaian, memegahkan ya pengetahuan dan seterusnya. Pada akhirnya tidak lagi fokus kepada Yesus, tidak lagi fokus kepada kepala. Kalau pakai ayat lain dalam Kolose, tidak lagi terikat menyatu kepada sang kepala, Kristus sebagai kepala kita, saudaraku. Dan mereka sudah menjadi sesuatu yang bertumbuh di luar daripada tubuh Kristus. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi saingan kita kalau kita tidak berhati-hati adalah seremonialisme dan ritualisme. Ya, mengikut seremoni, mengikut upacara, mengikut tradisi, tata ibadah, saudaraku, aturan-aturan agama, perintah-perintah agama, sekalipun semuanya baik. Tentunya ajaran agama, tentunya semua praktek-praktek upacara, ritual, ibadah, saudaraku, tata ibadah, liturgi atau apapun namanya, semuanya tentunya baik. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi hal-hal seperti itu lebih utama daripada Tuhan itu sendiri. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, kembali kepada Kolose, saudaraku. Ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu, menghakimi kamu, menjudge kamu, menilai kamu, ya, mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Itu semua saudaraku bicara tentang seremonial, aturan-aturan agama, liturgisme, ibadah, tata ibadah, saudaraku, perayaan-perayaan dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang membuat jemaat Kolose ini merasa bahwa mereka harus ikuti aturan tertentu, tradisi tertentu, tata ibadah tertentu, hari raya ibadah tertentu, saudaraku, supaya mereka jadi lebih baik, supaya mereka jadi merasa lebih rohani, lebih saleh dan seterusnya, ya. Walaupun sebenarnya semuanya itu sudah lewat di dalam kata Alkitab, dalam ayat lain Paulus katakan itu semua pengantar kepada Kristus, cuman pengantara untuk menghantar orang kepada Kristus. Bukan itu yang menjadi fokus utamanya. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bayangan dengan wujud tentunya beda, saudaraku, sekalipun bayangan itu sangat mirip dengan wujud asli, tetapi bayangan bukanlah sang pribadi. Bayangan hanya bayangan. Bayangan hanyalah sebuah pancaran daripada yang aslinya. Tentunya kita salah fokus kalau kita lebih fokus kepada bayangan dan bukan kepada orang yang menjadi gambaran dari bayangan itu, saudaraku, ya. Wujud yang aslinya, itu yang lebih penting. Nah, rupa-rupanya jemaat Kolose terpukau dengan orang-orang atau guru-guru atau pengajar-pengajar yang mengajarkan tentang aturan-aturan ibadah. Lakukan ini, lakukan itu, begini cara ibadah yang benar, begini cara ibadah yang berkenan, ini bicara yang entah apalah istilahnya, saudara, ya kan. Dan ini boleh dikategorikan kalau kita kembali secara background surat Kolose.
Kemungkinan mereka-mereka ini, guru-guru ini adalah mereka yang berasal dari latar belakang beragama Yahudi yang sangat menekankan tentang tradisi, aturan, hari raya, hari Sabat seperti yang disampaikan Paulus tadi, saudara. Dan semua tata-tata ibadah secara liturgi, secara ya eksternal yang sayangnya justru bisa jadi lebih utama daripada sang pribadi Tuhan sendiri. Yang tentunya saudara kita perhatikan, kita renungkan kehidupan Tuhan Yesus. Itulah yang menyebabkan Yesus disalibkan, bukan? Karena orang-orang yang terlalu menekankan tentang aturan, hari raya, ya tata ibadah yang eksternal itu, mereka lebih mementingkan itu daripada sang pribadi Tuhan sendiri yang sudah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Mereka tolak Tuhannya, mereka ambil cuman agamanya, aturannya, dan perintah-perintah Tauratnya. Tentunya itu suatu hal yang kontradiktif, tetapi nyata. Kadang-kadang kita berpikir, orang bisa berpikir bahwa dia masih di dalam Tuhan. Padahal sebenarnya yang dia ikuti bukanlah pribadi Tuhan, tetapi aturan-aturan. Sekalipun aturan-aturan itu berasal dari Tuhan. Sekalipun agama, sekalipun ajaran-ajaran tradisinya itu berasal dari Alkitab. Tapi jangan sampai saudara dikasih Tuhan kita memberhalakan ya aturan seperti orang-orang Farisi ahli Taurat, dan bukannya mempertuhankan Allah itu sendiri di dalam pribadi Yesus. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ada dua daya tarik yang dialami oleh jemaat Kolose. Di satu sisi mereka dipengaruhi oleh budaya Helenisme yang sangat memuja pengetahuan, sangat memuja saudaraku filsafat, saudaraku ya kan renungkan hal-hal yang mendalam-mendalam dan sebagainya. Dan di sisi lain mereka tertarik dengan tata ibadah, segala bentuk kesalehan yang bersifat lahiriah dari tradisi agama Yahudi dengan segala corak-morak aneka ragamnya, saudaraku. Itu menjadi dua daya tarik yang bisa mengalihkan fokus orang percaya dari pribadi Yesus. Dan ini bisa berbahaya, bisa menjadi masalah bagi gereja Tuhan juga di hari ini. Kalau kita tidak hati-hati. Yang ketiga, saudaraku, apa yang bisa menjadi saingan? Yang ketiga adalah kesombongan rohani yang diperoleh, yang didapatkan dari orang-orang yang melakukan entah dia mengagungkan filsafat atau dia mentaati aturan-aturan lahiriah itu dengan sedemikian rupanya ujung-ujungnya dua-duanya sebenarnya hanyalah tentang hehehe lihat saya. Saya pakai mahkota dan seterusnya. Ingat lagu sekolah minggu. Ujung-ujungnya tentang coba lihat saya jadi orang yang lebih daripada kalian semua. Kalian yang tidak punya pengetahuan di satu sisi. Kalian yang tidak punya filsafat seperti saya. Kalian tidak punya titel teologi mungkin atau pengetahuan yang banyak tentang agama dibandingkan saya. Kalian semua lebih rendah daripada saya. Atau di sisi lain kalian semua yang gak pernah berpuasa. Kalian semua yang kurang berdoa. Kalian gak pernah merayakan ini. Gak pernah melakukan ini. Kalian semua tidak serohani saya. Saudara hati-hati. Ayat 18 dan 19 kita lihat di situ saudaraku. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu. Saudara-saudara percaya saudara sudah menang dalam Tuhan Yesus? Ya, jangan kau biarkan kemenanganmu digagalkan. Saudara bisa gagal, kemenangannya batal, kemenangannya sia-sia hilang, dianulir, tidak diakui kemenangannya gara-gara kita digagalkan oleh orang yang pura-pura. Sekali lagi, pura-pura merendahkan diri. Kelihatannya rendah hati, kelihatannya merendahkan diri. Kelihatannya beribadah, berpuasa, kelihatannya sungguh-sungguh saleh dan seterusnya. Dan tetapi beribadah kepada malaikat, udah salah fokus. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan, perhatikan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ujung-ujungnya yang membesarkan diri, saudara, ini orang-orang yang menggunakan pengalaman-pengalaman rohani. Perhatikan baik-baik saudara. Yang menggunakan pengalamannya sebagai satu hal yang dia dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Sebagai satu hal yang dia sombongkan yang membuat merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Karena dia punya pengalaman-pengalaman tertentu. Pengalaman supernatural mungkin, pengalaman dengan Tuhan, penglihatan, saudara, mengalami perjumpaan pribadi dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan.
tentunya kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan mau memiliki hubungan pribadi dengan saudara dan saya. Tapi ada satu bahaya di mana kalau kita tidak hati-hati, kita jadi terlalu mengagung-agungkan pengalaman spiritual kita, pengalaman rohani kita daripada Tuhannya sendiri. Ada orang yang lebih suka cari, saudaraku, perasaan-perasaan tertentu ketika dia datang cari Tuhan. Entah dia ibadah, entah dia berpuasa, entah dia lakukan apapun. Karena dia mencari sesuatu yang ingin dia rasakan, sesuatu yang wow, sesuatu yang supernatural, sesuatu yang ajaib luar biasa. Dan kalau dia nggak dapat itu, seolah dia pikir, berarti saya belum ketemu Tuhan. Berarti saya belum rohani. Berarti saya belum memiliki perjumpaan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Mohon maaf. Banyak kali anak Tuhan, khususnya dari kalangan kita sendiri yang percaya dengan hal-hal yang supernatural, percaya dengan mujizat, percaya dengan perkara-perkara ajaib daripada Tuhan. Amin, saya percaya, tidak sedikit pun saya ragukan itu. Tapi mudah bagi kita untuk kita anggap itu yang jauh lebih penting daripada iman kepada pribadi Yesus. Entah dirasakan, entah tidak dirasakan, dilihat, tidak dilihat, dialami hal yang supernatural ataupun tidak dialami. Yesus tetap ajaib dan luar biasa. Yesus tetap Tuhan. Entahkah dia mau menunjukkan keajaibannya dengan cara yang bisa kita rasakan, kita lihat. Ataupun dia tidak sama sekali pernah tunjukkan kedahsyatan keluar biasaannya menurut pola pikir kita. Walaupun setiap hari kita bisa lihat Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Lihat saja saudara bangun pagi, lihat ke langit, saudara bisa lihat itu semua Tuhan ciptakan, dahsyatnya dia selalu ada. Tapi kalau kita sampai salah fokus, lebih cari pengalamannya dan bukan Tuhannya. Alkitab ajarkan. Walaupun tidak harus mengalami hal-hal yang ajaib, luar biasa, mujizat, supernatural dan sebagainya. Sudah kasih Tuhan, saya sekali lagi bukan menolak hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ujung-ujungnya kita hanya mau cari hal-hal yang seperti itu dan bukan mau cari berkenan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Banyak orang cuma mau cari apa yang bisa dia rasakan, yang sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya saudaraku hanyalah untuk membesar-besarkan diri sendiri. Karena biasanya orang-orang seperti itu dia akan mulai membangga-banggakan pengalaman spiritualnya. Membangga-banggakan pengalaman-pengalaman luar biasanya dengan Tuhan. Seolah-olah itu yang paling utama dalam hidupnya. Sudah dikasih Tuhan, ada banyak hal yang jauh lebih utama daripada hanya sekedar mengalami hal-hal yang luar biasa. Lebih berbahagia orang yang percaya namun tidak melihat. Daripada yang harus lihat dulu, ngalamin dulu. Punya hal-hal yang tertentu yang luar biasa dulu, baru mau percaya sama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Percaya kepada Yesus. Entah dilihat, entah tidak dilihat, entah dialami, entah tidak dialami. Entah ada hal yang terasa luar biasa ataupun tidak. Tuhan Yesus tetap luar biasa. Haleluya. Dia tetap luar biasa. Ada mujizat, tidak ada mujizat, dia tetap Allah. Pernah kita mengalami hal-hal yang luar biasa ataupun kita hanya menjalani iman kita sehari demi hari dengan percaya kepada Tuhan. Dengan imani setiap janji, dengan imani setiap perkataannya. Dia tetap Allah. Dan justru dia lebih bangga kepada kita. Kalau kita tetap pegang teguh firman-Nya. Walaupun dia mungkin tidak mengikuti keinginan kita, rasa lapar kita atau saudaraku obsesi kita. Tentang hal-hal yang supernatural dan sebagainya. Haleluya. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, tentunya saya rindu supaya setiap saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi gak susah kok saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara baca firman, saudara buka hati, saudara pasti ngalami firman Tuhan. Amin. Saudara pasti berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di sini. Entah saudara merasa sesuatu atau tidak. Dia adalah firman. Haleluya. Yang keempat saudaraku. Apa yang bisa menjadi berhala atau yang bisa mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita adalah aturan-aturan agamawi. Kembali lagi sama kaitannya dengan yang nomor 2. Tadi kita baca dalam ayat yang selanjutnya ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Mengapa kamu menaklukkan dirimu? Perhatikan saudara, hal-hal ini akan membuat kita takluk. Hal-hal yang akan membuat kita dikekang, diperhamba, diperbudak.
pada rupa-rupa peraturan. Kita mengekang diri kita, mengatur diri kita, memperbudak diri kita. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Nah inilah satu hal yang membutuhkan sebuah hikmat dari Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus membuka pikiran saudara. Buat tahukah saudara secara rohani bahwa saudara sudah bersama dengan Yesus. Itu kata Kolose. Saudara saat ini sudah bersama dengan dia duduk di tempat yang maha tinggi secara rohani. Saudara sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Di dalam Kristus kita sudah ada bersama dengan dia di dalam rohani. Secara rohani saudaraku. Kita sudah jadi makhluk rohani. Kita sudah jadi makhluk sorgawi. Sehingga kita tidak lagi fokus kita memandang atau mencari hal-hal yang masih dicari oleh hal-hal yang ada di dunia. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan di tahtanya. Ini hal yang luar biasa yang dibukakan oleh Paulus dalam surat Kolose khususnya. Saudaraku ya. Karena ini memang penting karena sekali lagi para guru-guru ini yang palsu ini menawarkan pengalaman-pengalaman ekstra luar biasa, pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Kalau jemaat mau ikut sama mereka akan mengalami hal yang luar biasa. Paulus mau bilang, no, kamu sudah di tempat yang luar biasa. Di dalam Yesus, kita yang sudah menyatu dengan Kristus, kita sudah ada di tempat yang luar biasa. Gak perlu lagi cari-cari yang aneh-aneh, saudaraku ya. Saudara dan saya sudah ada bersama-sama dengan dia saat ini secara rohani di sorga. Haleluya. Ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Semuanya hanya tentang hal-hal yang dibuat oleh manusia. Peraturan-peraturannya, tata caranya, saudaraku ya dan sebagainya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiapkan diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Kembali lagi saudaraku, sebenarnya yang menjadi fokus kalau kita terlalu mengikuti hal-hal seperti itu, kita akan jadi orang yang, saudara ngerti maksud saya bukan? Siapa dulu? Saudara ya, intinya itu saja. Padahal kalau kita benar-benar jadi pengingat Yesus, kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bukan kita yang harus, no. Aduh saya mah gak ada apa-apanya. Tuhan yang luar biasa. Saya mah apalah artinya saya ini. Kita gak lagi merasa diri kita terlalu penting, terlalu harus diutamakan, terlalu harus ditinggikan, terlalu harus dijadikan fokus. No. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, saya yang harus mundur, Yesus yang lebih maju. Semakin kita ngiring Tuhan, semakin itu akan kelihatan dalam hidup kita. Kalau kita terus maju di dalam Tuhan. Dan saya berdoa tentunya kita semua mengalami hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Saya mau cepat, bagaimana cara kita menghindar dari keempat hal ini yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat dalam cara yang Paulus ajarkan kepada kita. Nomor satu adalah kita harus berjalan dengan dia. Perhatikan pasal yang kedua, ayat yang ke-6, kita mundur ke awal dari pasal yang kedua ini saudara. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Yang sudah terima katakan amin ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Dalam bahasa Inggris sesuai dengan bahasa aslinya, walk with him. So keep walking with him. Saudara tangkap gambarannya di sini? Kalau sudah memutuskan jalan sama Tuhan, seperti orang menikah, sudah memutuskan menikah dengan satu orang itu, saudaraku ya kan, sudah menjalani pelaminan, menjalani prosesi bersama-sama, keep walking. Tetap jalan dengan pribadi itu. Tetap iring dia. Tetap beserta dengan dia. Jangan lepaskan dia. Jangan jauh-jauh. Jangan pernah memisahkan diri. Stay together. Berjalan bersama dengan Kristus. Paulus memberikan sebuah solusi yang kelihatannya sederhana sekali. Tapi kalau kita renungkan betul-betul dalam sekali saudara. Jalan dengan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Keep walking with him. Jangan biarkan apapun meraih tangan kita yang sedang menggandeng Tuhan, diraih dengan tangan yang lain sehingga kita digandeng ke tempat yang lain. Dan kita sudah tidak lagi menggandeng Yesus. Bukan lagi Yesus yang jadi nomor satu, yang lain ternyata. Sekalipun kedengarannya baik, filsafat tentunya baik, agama, aturan tentunya baik. But saya sudah sering kali bilang, pilihan anak Tuhan bukan memilih antara yang baik dengan yang buruk, tapi memilih antara yang baik dengan yang lebih baik atau yang terbaik, saudara. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus.
Kita tetap pilih Tuhan Yesus, apapun yang lain itu sekalipun baik semuanya. Tapi yang Tuhan mau kita walk with Him. Berjalan berarti kita harus stay dekat. Karena ketika kita melakukan sebuah perjalanan tentunya kita menuju suatu arah, menuju sebuah tempat, ada yang hendak dicapai saudaraku. Dan selama kita berjalan dengan Tuhan, tujuan kita akan tercapai. Akan ada kemajuan dalam kehidupan kita, dalam hal ini kemajuan rohani, kemajuan saudaraku, ya akan kehidupan saudara, jasmani, terlebih lagi rohani, akan terus mengalami kemajuan asal we stay walking with Jesus. Tetap jalan dengan Tuhan. Jangan jalan dengan yang lain, saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Next point. Jadi saudara, berjalan itu berarti benar-benar kita day by day. Ya saudaraku, ya jalani hidup ini dalam keseharian bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan agama, bukan dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain dan sebagainya, saudara. Tetapi jalan dengan pribadinya, saudaraku ya. Yang kedua, Paulus bilang ayat yang ke-7, kalau kamu sudah hidup berjalan dengan dalam Dia, hendaklah kamu juga root di dalam Dia. Kamu take root, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita perlu berakar. Kita gambarannya di sini yang kedua adalah sebuah tanaman. Semakin tanaman itu mau berbuah, semakin tanaman itu mau kuat, semakin tanaman itu mau saudaraku mencapai kedewasaannya, mencapai potensinya, mau nggak mau dia harus panjangkan akarnya, dia harus tanam baik-baik akarnya, dia harus cari sumber yang membutuhkan dia untuk bisa bertumbuh. Dia harus betul-betul berusaha supaya akarnya itu kuat. Sehingga kalau cobaan datang, tantangan datang, angin datang, saudaraku ya apapun terjadi dari luar tidak akan tercopot, tidak akan roboh, tidak akan patah, saudaraku tidak akan tumbang. Tetapi kalau akarnya kuat, maka pohon itu akan memenuhi potensinya, akan mampu hadapi semuanya, saudaraku ya. Dan akar itu ya tentunya mengajak kita, Paulus di sini mengajak kita untuk berakar dalam artian kita semakin dalam di dalam Tuhan. Sudah dikasih Tuhan berapa banyak, sudah semakin berapa dalam kita mengenal Tuhan, pribadi Yesus, dibandingkan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun sebelumnya. Atau dibandingkan ketika kita baru mengenal Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar lebih mendalam di dalam Dia? Apakah kita sudah benar-benar lebih kenal pribadinya lebih dalam lagi? Atau kita hanya sekedar tahu tentang Dia, khotbah tentang Dia, ajaran tentang Dia, pengetahuan tentang Dia dan sebagainya. Tapi kita tidak benar-benar kenal Dia secara pribadi. Puji Tuhan, saya senang jemaat AMS beberapa di antara saudara ikut sekolah Alkitab online. Puji Tuhan, saya senang sekali. Karena saya yakin ini juga kehendak Tuhan dan rencana Tuhan buat gereja AMS ke depan. Ya, saya berdoa supaya jangan cuma tahu pengetahuan, tahu ilmu, tahu teologi, tahu tentang Alkitab, tetapi enggak mengenal pribadi yang ditulis, yang diceritakan di dalam Alkitab. Mari berakar lebih dalam kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa lebih menghasilkan buah. Kembali lagi saudaraku, yang Tuhan cari buah. Dan buah hanya bisa muncul ketika kita benar-benar sudah kuat akarnya. Kita sudah memenuhi potensi kita sebagai tanamannya Tuhan, saudara. Dan ini kembali lagi terpulang kepada kita seberapa kita berakar di dalam pribadi Yesus, semakin kita mendalam dengan Dia. Yang ketiga, cara kita tetap menempatkan Yesus yang terutama dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus dibangun, ayat yang tadi dikatakan kamu harus berakar dan dibangun di atas Dia. Gambaran yang ketiga adalah sebuah bangunan, saudaraku. Kita berkata bahwa saudara dan saya adalah batu-batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani. Kita inilah bait Allah, bukan bait Allah yang gedung lagi, kita gak butuh lagi bait Allah yang fisik lagi saudara, karena gereja Tuhan, saudara dan saya lah baitnya Tuhan yang sedang dibangun oleh Roh Kudus. Kita harus mau terus dibangun, dikatakan di sini Roh Kudus lah yang dikatakan akan membangun saudara dan saya supaya kita semakin diperlengkapi sebagai rumah Allah, sebagai tempat tinggalnya Allah. Saudara berbicara tentang bahwa kita harus terus mau diperlengkapi, supaya mau terus mau diajak untuk menjadi orang-orang yang semakin taat, semakin iring Tuhan dan semakin melayani. Saya yakin juga ini bicara tentang kita dibangun bukan cuma jadi orang yang sekadar percaya, tapi kita diperlengkapi, kita dibangun iman kita, dibangun kerohanian kita, dibangun saudaraku hikmat kebijaksanaan kita, dibangun hidup kita sesuai dengan firman. Supaya apa? Supaya kita pun bisa memuridkan orang lain. Kita dibangun berarti kita dimuridkan supaya akhirnya kita giliran kita juga akan membangun orang lain. Sudah kasih Tuhan, jemaat AMS yang kasih dalam Tuhan.
Apakah saudara sudah benar-benar terlibat di dalam pelayanan atau belum? Apakah saudara sudah mengulurkan tangan untuk membantu pelayanan atau belum? Apakah saudara hanya menjadi seorang konsumen, hanya menjadi orang yang cuma mau menerima, tapi tidak mau ikut terlibat di dalam melayani, tidak mau ikut membangun gereja, tidak mau ikut membangun pelayanan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan gak punya penonton. Tuhan gak cari orang-orang yang cuma mau konsumen saja, saudaraku ya. Jangan pernah percaya dengan gereja yang hanya mengajarkan saudara untuk menjadi orang yang duduk menghangatkan kursi bangku gereja saja, yang hanya mementingkan tentang apa yang saudara mau, tapi nggak pernah mau mengajak saudara untuk melayani dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau saudara tetap dibangun dan menjadi seorang pelayan dan terus melayani Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Haleluya. Yang terakhir saudaraku ya, yang keempat, Tuhan mau kita semua. Bagaimana cara kita secara praktis untuk bisa tetap mengutamakan Tuhan Yesus? Yang keempat, Paulus bilang di sana dengan sederhana, dan hendaklah ayat 7 bagian terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Satu tema yang terkait di dalam Kolose adalah ucapan syukur. Mengucap syukur. So simple. Setiap kali kita mengucap syukur, apapun yang sedang terjadi, harinya kayak bagaimanapun hari yang sedang kita jalani, setiap kali kita mengucap syukur, otomatis kita menempatkan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Otomatis kita sedang mengutamakan Tuhan. Lebih daripada perasaan kita, lebih daripada situasi kita, lebih daripada apa yang sedang kita alami, lebih dari apa yang sedang kita lihat, yang kita sedang hadapi dalam situasi hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, we put Jesus back on his throne. Kita taruh kembali Tuhan Yesus di tempatnya semula. Sederhana sekali, sudah luar biasa sekali. Saya renung-renungkan ayat ini. Wow, gak susah untuk mempertahankan. Gak susah untuk mengutamakan Tuhan. Selama kita memelihara hati yang terus mengucap syukur. Tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur. Walaupun mungkin hidup ini tidak seperti yang kita inginkan, kita angan-angankan dan sebagainya. But thanksgiving is a very important thing. Hari-hari ini bulan November, saudara saya jadi ingat. Ya, kami kuliah di Amerika. Bulan November bulan yang paling menyenangkan karena di sana di Amerika orang punya yang namanya hari Thanksgiving, saudara, ya, hari pengucapan syukur. Basically makan-makan. Tapi memang itu sebuah pembelajaran, sebuah hari perayaan yang mengingatkan kita pentingnya Thanksgiving. Dan Tuhan gak cuma mau kita Thanksgiving, tapi seorang hamba Tuhan katakan thanks living. Hidup dengan mengucap syukur. Apapun yang terjadi, ucapkanlah syukur senantiasa, saudaraku. Enggak ada alasan untuk tidak bersyukur di dalam Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada hal yang tetap kita akan syukuri dalam hidup ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari. Mungkin hari-hari ini membuat kita banyak mengeluh, membuat kita banyak merasa sulit. Mungkin hari-hari seperti ini banyak menguji kesabaran kita, menguji karakter kita. Tapi inilah latihan dari Tuhan yang mengingatkan kita, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Mari temukan alasan untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kiranya firman Tuhan memberkati setiap saudara. Dan kiranya Tuhan tetap menjadi yang nomor satu dalam hidup saudara. Dan mari kita praktekkan ucapan syukur. Mari temukan satu alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekeliling kita, ya, kepada Ibu Gembala yang selalu melayani, selalu menemani saudaraku, ya, kepada para pelayan, pengurus AMS, banyak hal yang kita bisa ucapan syukur sudah dikasih Tuhan. Ganti kalau kita masih banyak keluhan, banyak kritik, banyak protes dan sebagainya, sudahlah. Gak ada yang sempurna dalam hidup ini. Lebih baik kita mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur diberkati sama Tuhan. Haleluya. Orang yang mengucap syukur hatinya gembira dan hati gembira itu adalah obat yang manjur. Orang yang mengucap syukur sudah dikasih Tuhan harinya pasti akan lebih cerah daripada orang yang cuma menggerutu dan bersungut-sungut. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan, saudara boleh senyum dulu pagi hari ini. Yang belum mengucap syukur ya, senyum kiri kanan. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari saya akan akhiri firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami terus betapa pentingnya kami menempatkan pribadi-Mu yang lebih utama di atas segala-galanya. Lebih dari segala hal dalam dunia ini. Lebih dari siapapun Tuhan. Lebih dari apapun
yang ada dalam hidup ini. Engkaulah yang terutama ya Tuhan Yesus. Jangan pernah Kau biarkan kami menggantikan posisimu dengan yang lain ya Tuhan. Jangan pernah Kau biarkan kami fokus kepada yang lain dan bukan kepada Engkau secara pribadi Tuhan. Dan tolong kami Bapa, tolong kami Roh Kudus, supaya kami tetap mau hanya mencari Engkau saja, mengutamakan Engkau saja di atas segala-galanya. Dan lebih dari apapun dan siapapun, menempatkan Engkau selalu yang terutama, terpenting dalam hidup ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan melawat, menghibur, menguatkan, memberkati, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap jemaat AMS Tuhan. Dan semua yang mengikuti ibadah ini hari ini Tuhan. Hamba percaya Engkau tidak pernah menyuruh kami mencari Engkau dengan sia-sia. Karena dalam ibadah kami mengandung janji yang besar. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Berkat-Mu atas firman-Mu yang sudah kami simpan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Happy Sunday semuanya. God bless you. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Nemo Bahari. Semua kita sudah diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Karena itu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Gunadi untuk menyampaikan pengumuman waktu dan tempat saya sampaikan. Selamat pagi saudara-saudara kasih. Ada 4 pengumuman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih kembali dalam doa Beston dan ibadah Zoom. Mohon saudara-saudara, seperti tadi telah disampaikan juga kesaksian dari Ibu Ratna, bagi yang ingin, rindu untuk ikut bergabung dalam doa Bedstone, juga bisa ikut bergabung dalam doa Bedstone jam 8.15 untuk kita sama-sama berdoa, karena banyak sekali kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam doa bersama. Selanjutnya saya mau sampaikan informasi kedua adalah untuk jemaat yang ingin didoakan dan juga ingin memberikan kesaksian, itu dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang telah disampaikan pada screen ini. Dan informasi paling lambat mohon diberikan hari Sabtu sebelum ibadah maupun doa Beston hari Minggu. Selanjutnya pengumuman dari sekolah minggu, itu ibadah YouTube via online juga setiap minggu tetap berlangsung, dimulai jam 9.15, dan minggu ini dengan tema air hidup. Untuk Bapak Ibu dan juga Om Tante mungkin yang ada cucu, mungkin bisa minta linknya nanti untuk YouTube-nya itu ke Ibu Heni atau Ibu Sandy di sekolah minggu. Dan selanjutnya untuk mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur, jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera. Dan terakhir, saya akan menyampaikan informasi dari sekolah minggu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal. Siapa Natal itu apa? Pintar. Hari kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, sekolah minggu akan mengadakan acara lomba menyanyi. Lomba menyanyinya sudah ditentukan lagunya adik-adik. Ada 2 lagu. Yang pertama, Jingle Bells. Kedua adalah Wish You a Merry Christmas. Semuanya harus ikut ya adik-adik. Ada yang bilang, enggak, saya nggak bisa. Kalau suara saya jelek, aku malu, Ci. Ya, karena kita menyanyi untuk
Tuhan Yesus. Nah, pasti Tuhan Yesus senang kalau adik-adik menyanyi untuk dia. Jadi semuanya harus ikut. Nanti 5 lagunya akan dikirim via WhatsApp group. Nah, nanti minta tolong sama maminya untuk ngerekamin adik-adik. Nah, adik-adik mulai persiapkan dari sekarang. Nanti yang dinilai hafal atau tidak lagunya. Kedua, mulai dari penampilan. Nah, penampilannya rapi, sopan atau tidak, ya. Ketiga, nah, adik-adik mulai persiapkan dari sekarang, minta tolong sama ya. Nanti kumpulkannya pertama Desember. Terakhir mengumpulkan itu 7 Desember ya, adik-adik. Tanggal 7 Desember dikumpulkan WhatsApp group, bisa ke Cisenyi atau ke Ciheni ya. Nanti akan ditampilkan ya. Semuanya akan ditampilkan di ibadah umum ibadah umum Natal ya, adik-adik. Ibadah Natal umum AMS ya. Jadi kalian bisa saksikan bersama dengan mama-mama. Nah, mulai persiapkan dari sekarang ya. Adik-adik, sekian. Adik-adik, sebentar. Demikian informasi pengumuman yang disampaikan dari sekolah minggu yang telah saya sampaikan juga dari minggu lalu. Nanti video untuk informasi sekolah minggu juga akan diberikan via WhatsApp. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat pengumuman yang kita sudah dengar bersama. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Dan kita akan akhiri ibadah Zoom di pagi hari ini. Dan kita akan nyanyikan pujian Lingkupiku dan doa berkat, doa penutup. Saya akan serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Melani Awandatu. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau bersama Dia. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas segala, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan dan kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu, Engkau yang sudah menolong kami Tuhan, untuk kami beribadah sekalipun melalui Zoom. Ada banyak kekurangan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan, yang selalu hadir buat kami, hati kami yang mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami sudah mendengar kesaksian
Firman-Mu yang mengatakan bahwa kami harus mengutamakan Engkau. Tidak ada pilihan ya Tuhan dalam mengutamakan Engkau. Itu adalah satu keharusan di mana kami ya Tuhan Yesus mengutamakan Engkau ya Tuhan, meninggikan Engkau. Karena ketika kami mengutamakan Engkau, Engkau hadir dalam segala kehidupan kami Tuhan. Dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Engkau Tuhan selalu mengadakan mujizat dan Engkau selalu memberikan jawaban yang baik bagi kami. Jalan keluar yang benar Tuhan yang Engkau akan tunjukkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Baik waktu senang, baik waktu susah, siang maupun malam Tuhan. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Amat terlebih Tuhan untuk saudara-saudara kami berdoa yang dalam terpapar virus corona Tuhan. Engkau menolong Tuhan, baik Bapak Angki, baik Bapak James Tuhan yang ada di Tangerang, baik saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu, Engkau menolong Tuhan Yesus. Kiranya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus yang akan membebaskan mereka dari segala COVID Tuhan, memberikan kemenangan dan kembali melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan adalah yang lebih besar dari segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, kami juga Tuhan Yesus akan berpisah dengan membawa berkat yang dari Engkau, anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Dan kasih-Mu yang mengikat kami ya Tuhan menjadi satu sehingga kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati, saling ya Tuhan Yesus meninggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu yang mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pertemukan kami kembali Tuhan di minggu yang akan datang. Bahkan sepanjang minggu ini Engkau menolong kami, memberkati dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.